Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Didak Dikata, Mendidik Melalui Kata, sebuah ruang diskusi dan inspirasi akademik yang diinisiasi oleh Pendidikan Bahasa dan Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami merasa sangat terhormat menyambut kehadiran Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Supian SAG MAG, yang telah berkenan hadir bersama kita dengan bertemakan Bekal Emas untuk Mahasiswa Baru, Inspirasi dari Dekan FKIP. Semoga dengan podcast ini dapat memberikan inspirasi bagi seluruh pendengar, khususnya Sivitas Akademika Universitas Jambi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, Prof. Nama saya Chelsea Olivia Ramadhani, akrab dipanggil Chelsea. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Sastra tentunya, Universitas Jambi. Baik, Prof. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Prof saat diundang untuk berbicara di podcast hari ini? Ya, saya terima kasih ya tim. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka di sini dan saya bangga dengan inovasi kreasi ini. Berharap mudah-mudahan ke depan akan terus berjalan, akan ada terus orang-orang yang insya Allah bisa menginspirasi dan mudah-mudahan bisa menjangkau lebih banyak lagi penonton atau pendengar atau keluarga besar FKIP kita khususnya dan UNJA pada umumnya ya. Jadi saya terima kasih. Konon katanya saya ini tamu pertama ya. Iya, benar sekali, Jadi kalau Prof. tamu pertama ini ya agak deg-degan juga ya. Tapi saya ya apresiasi kepada tim, kepada adik-adik semua, kepada jurusan PBS dan laboratorium PBS yang sudah menginisiasi ini ya. Bangga dan senang saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan besok para guru-guru besar kita bisa digilirkan hadir di sini, memberikan inspirasi kepada banyak orang. Begitu. Benar. Nah, kedengaran excited nih, Prof. Kalau saya undang sering-sering tidak apa ya? Siap, boleh insya Allah. Prof, kita mulai ya, Prof. Ya. Nih, jadi Universitas Jambi ini kan universitas terbaik di Jambi nih, Prof. Nih, bagaimana Anda menjelaskan atau menggambarkan Universitas Jambi kepada mahasiswa baru atau orang luar nih, Prof? Apa hal yang menurut Anda paling membedakan Universitas Jambi dengan universitas yang lain? Ya, untuk di Jambi memang ya Universitas Jambi itu adalah universitas terbesar ya milik masyarakat Jambi. Dan kadang-kadang kita ya tidak memerlukan banyak kata untuk menjelaskan itu karena memang di mata masyarakat Jambi rata-rata sudah paham, sudah mengerti bahwa ya Universitas Jambi itu adalah tumpuan ya. Buktinya bahwa setiap tahun kita Universitas Jambi menerima lebih kurang 8 ribuan dari mungkin 20 ribuan bahkan 30 ribuan pendaftar yang berniat untuk masuk. Kita FKIP sendiri itu bahkan sampai 2 ribuan ya satu tahun seperti tahun ini. Dan peminatnya juga itu sungguh luar biasa. Jadi sebenarnya ya kita sudah cukup bangga dengan eksistensi UNJA saat ini. Meskipun demikian, tetap saja kita berusaha untuk menyampaikan kelebihan, ya, keistimewaan, kekhususan Universitas Jambi ini di di tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Yang pertama kita tahu bahwa sekarang Universitas Jambi itu sudah terakreditasi unggul. Dan untuk FKIP sudah lebih dari 50%, jurusannya juga sudah unggul. Kemarin sudah menyusul 2 prodi lagi ya, pendidikan ekonomi dan sastra Indonesia juga sudah unggul. Jadi kategori akreditasi unggul itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, bagi anak-anak muda generasi Z sekarang yang dalam memilih prodi itu sudah sangat selektif gitu ya. Lalu yang kedua juga kalau kita umpamanya di Universitas Jambi
khususnya di FKIP gitu memiliki banyak prodi, Iya, banyak benar. jurusan. Kita FKIP ini terdiri dari 7 jurusan dan 21 prodi S1, kemudian ada 9 prodi, 9 atau 10 ya prodi S2, Iya. yang itu memang kita hampir secara keseluruhan fokus di bidang keguruan ya, pendidikan. Walaupun ada juga yang bukan keguruan seperti ilmu sejarah, arkeologi, sastra Indonesia, sendera tasik, yang itu tentu kita memiliki juga kapasitas-kapasitas keilmuan yang luar biasa. Nah, menurut saya kita patut berbangga, masyarakat Jambi juga patut berbangga dengan Universitas Jambi hari ini. Belum lagi aspek-aspek lain yang menjadi ciri khas ya Universitas Jambi di tengah-tengah masyarakat gitu. Benar. Nah, Universitas Jambi itu sangat membanggakan ya, Prof. Ya, Tentu betul. saja kita yang menyandang sebagai mahasiswa Universitas Jambi, terutama mahasiswa baru yang sangat mempunyai semangat menggebu-gebu untuk memulai hidup baru sebagai mahasiswa. Kan sebelumnya siswa, Ya, sekarang sudah bertambah jadi bertambah maha. jadi maha, betul. Benar. Apalagi sebelumnya Prof. Unja juga mencetak rekor muri ya? Ya, pada saat PKKMB kemarin kita mencetak 4 rekor muri. Wow. Tahun lalu, PKKMB tahun lalu kita mencetak 1 rekor. Iya. Oh, tahun ini 4 rekor muri Wow, ya. langsung dibawa Dan sama Unja. kita berbangga juga Universitas Jambi sekarang gedung-gedungnya wah gitu ya. Iya, Untuk benar. anak-anak mahasiswa baru gitu, rasanya kuliahnya kayak di hotel gitu ya. Saya sudah pernah coba ngajar di gedung Hexagon kita ini, Masya Allah ya. Saya kira dengan melihat gedung-gedung itu tidak terasa minder lah kita sebagai mahasiswa di Indonesia ini. Tidak banyak juga perguruan tinggi yang bisa memiliki gedung-gedung mewah dan wah seperti yang kita miliki ya. Iya. Sekarang semua kampus, semua fakultas, anak-anaknya ada yang belajar di Hexagon. Kebetulan Hexagon itu berada di belakang FKIP, ya sedikit-sedikit kita merasakan imbasnya. Iya. Imbas bangganya kita masuk, imbas senangnya kita masuk, walaupun juga imbas macetnya kita dapat ya. Tetapi ya pada dasarnya kita bersyukur bahwa ya semua anak-anak kita, semuanya adalah kebanggaan kita. Tinggal nanti mudah-mudahan segera ada solusi terbaik untuk mengurai masalah ini, terutama itu tadi mengenai parkir ya, mengenai macet. Memang anak-anak kita ini apa bahasanya ya, mager ya, Iya, mager. masih malas gerak gitu ya. Benar. Sudah ada instruksi edaran dari Pak Rektor agar semua mahasiswa itu parkirlah di fakultasnya masing-masing, ya kan? Sehingga dari fakultasnya ke sini mereka jalan. Nah, kalau itu dilaksanakan full, insya Allah tidak lagi macet karena seperti biasa kalau yang FKIP kan sudah cukup ini. Iya, Nah, benar. karena ada tambahan-tambahan sehingga kadang-kadang jalannya macet, keluarnya macet dan lain-lain. Saya mohon ya baik dosen, tendik maupun para anak-anak mahasiswa agak bisa memahami ini sembari kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, sembari juga adik-adik mahasiswa terus ya mempelajari gitu supaya sama-sama kita menjaga kondusif ini ya. Gedung-gedung kita sudah membanggakan ya. Kita punya Iya, Unifek, benar. kita punya Hexagonal, kita punya gedung di Pascal Telanai, kita punya di kedokteran. Itu kayaknya sudah membanggakan dan luar biasa. Dari sarana prasarana saya kira sudah cukup memadai bagi mengembangkan kehidupan kampus yang kita menjadi kebanggaan tadi itu ya. Ya kalau umpamanya nanti bisa jalan dari fakultas ke sini rame-rame, nuansa kampusnya akan terasa Iya, lebih terasa benar. lagi gitu ya. Tapi kalau wah itu terasa kayak di pasar gitu kan. Tapi kalau nanti semuanya dari ekonomi jalan ke sini, dari hukum jalan ke sini, peternakan, saintek, pertanian gitu jalan ke sini rame-rame. Itu terasa luar biasa ya. Nuansa akademis dan kemahasiswaannya. Iya, benar, Prof. Nah, saya sebelum ini juga sedikit mencari tahu nih tentang Prof. Saya mendapat informasi bahwa Prof lulus sarjana di
Universitas Islam Negeri Sultan Taha, lalu S2 dan S3-nya di Universitas Islam Negeri Jakarta, Iya, benar? iya. Iya, lalu saya juga dapat informasi nih bahwa Prof dulu itu adalah ketua BEM. Oh ya. Ketua BEM yang sangat aktif di organisasi kampus. Nih Prof, dari pengalaman Profesor nih, Hmm. pengalaman dan pelajaran apa yang Anda alami sendiri selama menjadi mahasiswa? Apalagi tentu saja ada ya rasa burnout-nya ketika menjadi ketua BEM, menempati posisi ketua BEM itu. Nah, Prof, mungkin bisa di-sharing kepada mahasiswa baru. Iya, ini kalau saya cerita khusus ini saja perlu waktu 2-3 jam. Tetapi begini ya, kehidupan mahasiswa itu tidak sama lah ya. Ada betul kata orang itu lain zaman, lain orangnya, Benar. lain orang, lain zamannya ya. Kalau masa kehidupan perkuliahan saya itu ya cukup ya memprihatinkan gitu ya, cukup berat. Saya eh, pernah jalan kaki kuliah itu Hmm, dari Simpang Pule, sekarang Hotel Aston itu iya, sampai ke Telanai, yang IAIN iya, lama ya, heeh. Telanai itu. Jauh Berangkat ya. jam 6, jam 8 kadang nyampai di fakultas, gitu ya, di kampus. Mhm. Ini sudah basah semua. Tetapi ya begitulah, saya ini termasuk yang apa namanya ya, menjemput takdir ya. Mhm. Kalau saya tidak nekat seperti awal seperti saya itu, paling takdir saya itu ya di kampung seperti teman-teman saya. Paling hebatnya saya itu mungkin toke getah gitu. Wow, toke. Paling hebatnya, tidak Mhm. mungkin saya seperti sekarang. Tapi itulah perjalanan hidup ya, dengan segala tekad, dengan segala semangat. Alhamdulillah saya sampai bisa seperti sekarang ini dengan perjalanan yang berliku-liku ya. Mhm. Perkuliahan saya itu tersendat-sendat, sempat hampir berhenti. Bahkan yang saya terharu itu ketika semester 5 gitu, Mhm. sudah hampir pamit saya. Lalu ada saja teman-teman yang memiliki hati nurani bantu gitu. Jadi saya kalau Hmm. lihat video-video orang bantu temannya yang kurang mampu gitu, saya terbayang lah saya dulu juga mendapat kesempatan dibantu oleh Iya. teman-teman kurang mampu. Saya dulu itu bahkan semester 1 sampai semester 5 itu apa ya? Celana saya cuma satu aja. Mhm. Jadi di belakangnya ini sudah sudah tipis gitu ya. Sehingga ada teman yang kayaknya sudah gelisah lihat celana saya itu gitu. Iya. Sehingga semester 5 saya dikasih kado oleh teman itu ya kadonya celana gitu ya. Celana. Demikian prihatin sebenarnya ya. Tetapi ya tidak juga harus dari aspek memprihatinkan itu. Perjalanan hidup ini kan kayak anu lah, dinamis, kadang di atas, kadang di bawah. Benar. Tapi ya, saya hanya punya satu tekad bahwa apa namanya, ya saya harus bisa sukses gitu ya. Suksesnya saya itu beberapa. Pertama, sukses dari sisi akademis. Mhm. Mohon maaf, untuk ukuran saya zaman dulu, nilai itu termasuk berat mencarinya. Iya. IPK terakhir saya itu 3,921. Wow. Lalu dari sisi organisasi, saya juga aktif dulu. Saya ini semua organisasi saya ikut. Dari Sanawiyah saya ikut ya. Pramuka saya pernah sampai Raimuna Nasional Wow, ya. Raimuna Terus Nasional. di kampus saya dulu ketua BEM fakultas ya. Mhm. Ya ekstra juga. Mana yang bisa ditempuh untuk menempa diri saya ikuti. Iya. Termasuk sebenarnya dari sisi prestasi. Mhm. Ya, saya termasuk yang berusaha mencari prestasi itu. Salah satu prestasi saya dulu itu, kalau dulu kan nulis masih kirim pakai mesin tik ya. Iya. Saya tuh pernah juara satu lomba karya tulis ilmiah BKKBN dulu. Oh, Wow. BKKBN. BKKBN. Kaget saya ketika orang BKKBN datang nyari gitu, yang nyari yang namanya Sopian. Oh, kebetulan karena kita ini aktivis gitu dari semua fakultas tuh kayaknya kenal lah, sehingga saya diarahkan ke Usuluddin. Sampai di Usuluddin saya diarahkan, dibawa ke dekan, dibawalah ke kelas. Lalu di kelas itu diumumkanlah oleh tim dari BKKBN itu. Saya juara satu, dikasihlah buku tabungan, dikasih piala, dikasih piagam. Yang kaget itu tabungan saya waktu itu yang saya terima itu cukup besar, 6 juta. UKT saya Wow. saja cuma 150.000 gitu ya.
telur masih harganya Rp120 satu gitu ya. Jadi prestasi itu tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga dia memberikan jalan ya, kemudahan dalam kita langkah-langkah berikutnya. IP yang tinggi, kemudian aktivis, ya kemudian prestasi akademik, non akademik dan lain-lain, semuanya itu akan bermakna. Oleh karena itu, adik-adik semua, terutama yang mahasiswa baru, mulai sekarang mulailah dipasang jalan, target, keinginan begitu. Saya ini maunya di mana, bidangnya apa dan lain-lain. Kalau saya dulu semua cabang, saya ikut MTQ, saya ikut pokoknya hobi gitu. Iya, mencari Begitu. pengalaman. Mencari pengalaman. Dan itu saya rasakan semuanya menunjang bagi karir kemudian di kemudian hari seperti sekarang gitu. Berarti dalam bahasa Gen Z nih, Prof. Nah, Apakah pengalaman dulu itu sangat relevan dan sangat bermanfaat untuk CV, Prof? Karena Gen Z sekarang ini sangat suka membicarakan CV, sangat mengutamakan CV. Nah, jadi jika join organisasi nih, Prof, apakah sangat menguntungkan, sangat relevan untuk CV mereka? iya, semua yang kita lakukan itu pasti memberi pengaruh bagi CV, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, kalau langsung ya itu tadi yang memang dibikin, kemudian pengalamannya ini, dan ketika melamar itu jadi luar biasa. Ada mahasiswa kita, mahasiswa bimbingan saya betul gitu. Dia hobinya menulis dan dia sudah punya Sinta 2, punya Sinta 3 gitu ya. Lalu dia kemudian mendaftar beasiswa LPDP. Pada saat itu, ya kebetulan saja mungkin gitu, yang mewawancarainya itu kenal dengan saya. Dia kalau menulis itu selalu ada nama saya dalam tulisannya. Penulis pertamanya atau biasanya penulis keduanya selalu ada nama saya. Ketika kawan nih wawancara, kemudian dia nelpon saya, Ustadz, kenal sama nama ini. Kenal, saya bilang. Sebagai apa? Ya, dia sebagai dosen mahasiswa bimbingan, PA-nya, kemudian skripsinya saya pembimbingnya. Kenapa? Saya bilang, ini Ustadz, dia ini sedang wawancara LPDP. Kebetulan saya nih yang tukang wawancara. Lalu ketika saya baca CV-nya, maka saya bilang CV itu penting. Luar biasa anak ini, katanya. Dia sudah punya 12 karya ilmiah. 2 diantaranya Sinta 2. Selainnya itu ada yang sudah Sinta 3, ada yang non Sinta. Tapi 12 itu sudah kebanggaan loh ukuran mahasiswa. Tapi dia bilang, jangan cerita ya Ustadz ya, katanya. Nanti kalau takut dia tidak lulus gitu kan. Lalu kira-kira sebulan setelah itu mahasiswanya yang telepon. Ustadz, makasih Ustadz, doanya alhamdulillah saya lulus. Saya terkenang. Jadi CV itu sangat mempengaruhi. Itu yang secara langsung. Ya. Nah, kalau secara tidak langsung, ilmunya yang kita dapat. Benar. Ya, kalau orang umpamanya aktif, ngomongnya bagus, ya, diskusinya lancar. Saya juga lupa cerita dulu ya. Saya ini dulu waktu mahasiswa itu juara lomba diskusi P4. Ya, zaman dulu itu masih ada. Waktu BP7 saya juara lomba diskusi P4. Dan kami dari IAIN waktu itu mohon maaf mengalahkan Unja. Jadi di provinsi Unja kalah waktu itu. Sebelumnya selalu dari Unja, dari Fakultas Hukum. Biasanya pastilah Fakultas Hukum yang menang. Giliran saya yang ikut waktu itu, kami yang menang dan kami yang ke nasional gitu ya. Nah, jadi diskusinya kita bagus, tidak menjatuhkan, ngomongnya luar biasa begitu. Dan itu kemudian terbawa ke pengalaman semua aktivitas kita, pasti terbawalah kepada nilai-nilai CV yang tidak tertulis tadi itu. Nah, makanya keduanya penting ya. Bagaimana dengan organisasi? Ya sama. Organisasi yang tertulis dengan nama tertentu, dia akan memberikan ruang bagi kita untuk mengembangkan link-link lah, ya, link-link gitu. Umpamanya beberapa teman sekarang bisa kerja di KPU, Bawaslu gitu ya, di lembaga-lembaga biasanya itu berangkatnya dari link-link organisasi, ya, link-link organisasi ekstra gitu ya. Demikian juga yang internal begitu ya. Mungkin mulai dari ketua hima nanti naik lagi dan seterusnya begitu. Dan itu secara tertulis pasti memberi pengaruh karena ada link-link yang akan senantiasa membantu dalam langkah-langkah berikutnya. Tetapi juga yang tidak tertulis selalu ada dan itu memang ada semacam kepercayaan diri ya. Kita
kalau ketemu dengan orang, punya teman itu banyak. Itu kalau Iya. bedanya orang organisasi. Mhm. Yang tidak punya teman banyak itu mahasiswa kupu-kupu. Benar. Apa kupu-kupu tuh? Kuliah pulang, Kuliah, pulang, kuliah kuliah, pulang. pulang, pikirnya pulang, makan, tidur gitu ya. Nah, itu biasanya tidak banyak teman. Jangankan mau Mhm. teman yang ya secara luas. Di kampus saja kadang tidak punya teman banyak gitu kan. Temannya ya itu aja begitu. Padahal kadang-kadang teman itulah yang mendatangkan rezeki. Mhm. Maksudnya gini, kan dalam agama sering disebut kalau silaturahim mendatangkan rezeki. Iya. Lah, kalau kita punya banyak teman, kita juga bakal mendatangkan rezeki. Ketika kita selesai, teman-teman itu memberikan informasi, ini ada ini, ada peluang ini. Bayangkan kalau nggak punya teman, balik ke kampung, sampai di kampung pesan sama teman cuma satu orang, oh ya kalau ada loker, kabari ya, gitu. Cuma satu orang, coba kalau punya teman 100. Mhm. Kalau ndak ini, kalau ndak ini. Lah kalau temannya cuma satu, satunya sama pula kasusnya dengan dia, udah ya tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak akan ada perkembangan. Sehingga organisasi itu membangun kepercayaan diri, tetapi juga membangun link Networking, iya. network jalan apa teman-teman gitu ya. Iya. Sehingga ya kita kalau ke Jakarta ada teman di Jakarta gitu kan. Mhm. Saya seperti sekarang kan begitu. Walaupun di Jambi tapi link cerita-cerita kita ya di Surabaya. Iya. Ada teman di Surabaya. Mhm. Kalau kita jalan dulu zaman mahasiswa, kalau sampai di satu kota ya kita dijemput gitu kan. Mhm. Kalau enggak ada punya teman, ya bingung Sendirian. akhirnya tinggal di masjid gitu kan. Ya pasti semuanya banyak hikmah, banyak makna ya Mhm. bagi orang yang aktif, baik itu ekstra maupun juga intra. Yang Iya. paling penting itu jangan antara satu organisasi dengan organisasi lain itu berapa ber Tabrakan. bertengkar gitu ya, Bertengkar, ya. berebut dan lain-lain. Organisasi itu hanya jalan kita ya. Mhm. Sama-sama kita menempuh jalan itu. Insya Allah kalau jalannya benar nanti ketemulah di satu tempat dan Mhm. itu tempat itulah yang disebut dengan kesuksesan. Begitu. Tidak perlu iri, tidak perlu Mhm. lalu dengki, tidak perlu saling menahan, tidak perlu saling menghalang gitu ya. Biarlah semuanya memiliki jalan masing-masing, Iya. biarlah semuanya menempuh asa untuk menjemput takdirnya masing-masing Mhm. begitu. Mm-mm. Mhm. Wah, saya tadi juga dengar dari Prof ya, bahwa perjalanan Prof dalam kuliah itu bisa terbilang tidak terlalu mulus ya, Prof? Iya, bukan Mhm. tidak terlalu, memang tidak mulus. Saya pernah Heeh. jualan, saya pernah Wow. jualan tempoyak, jualan kacang. Saya juga pernah ngambil upahan Iya. cuci piring di rumah makan. Mhm. Cuci piring yang lebih sedih lagi, hari Sabtu kita keliling cari rumah yang ada janurnya. Mhm. Lalu kita tanya, cuci piringnya ngupah dak gitu ya. Mhm. Kalau ngupah saya bersedia gitu. Biasanya tuan rumah itu jadi terharu. Walaupun tidak ada niat dia ngupah, dia bilang udah datang saja besok saya ngupah Mhm. begitu kan. Iya. Macam-macam perjalanan yang sulitnya. Iya, Tapi yang tidak sulitnya juga ada, yang iya. prestasi juga ada. Itu tadi saya pernah juara BKKBN tadi. debat bahasa debat P4. Iya. Saya itu peserta Syarhil Quran Mhm. sampai MTQ nasional di 2097 Mhm. ya. Saya juga hobi lomba karya tulis itu. Ya, kalau ada informasi lomba karya tulis, saya ikut. Dan informasi kan tidak seperti sekarang, lancar Mhm. melalui online. Iya. Dulu itu bercari-cari, kadang kita cari koran, siapa tahu ada informasi gitu kan. Kadang kita cari di mana kita dapat informasi itu, segera saya ikuti dan lain-lain. Jadi ya enaknya banyak juga, Mhm. tapi ya sebagai sebuah perjalanan hidup yang sulit-sulitnya juga banyak kita Iya. tempuh begitu. Mhm. Tentu saja. Lalu dengan hari-hari Prof yang saat itu sangat hektik ya jika bahasa Gen Z sekarang sangat Iya, melelahkan malah. mungkin kuliahnya jalan Prof, lalu banyak lagi rintangannya. Nah, lalu bagaimana Prof mengolah emosi pada saat itu? Apa motivasi Prof untuk terus bertahan dan maju hingga berhasil berada di posisi sekarang ini? Nah, apalagi kalau dulu kan eranya seperti yang Prof bilang tadi, eranya itu tidak digital. Iya. Semuanya serba manual, dicari-cari, ditanya sana sini. Apa yang membuat Prof terus maju? Iya,
ini secara umum ya untuk anak-anak juga mungkin bisa jadi jadi pelajaran. Ada dua hal sebenarnya yang bisa membuat kita itu memenuhi dan maju dalam kehidupan tekad kita itu. Satu tentu pelajaran masa lalu Ya. ya. Ya, yang kedua impian masa depan. Kalau dua itu kita punya, itu kita jadikan batu loncatan. Saya itu dari SD saja, itu kerja saya sudah berat. Saya sudah motong karet, saya sudah bantu ngangkat karung padi dan itu luar biasa. Ketika saya mau kuliah gitu, saya masih nyadap karet nyari duit itu. Dan setiap batang karet yang saya tulis, saya miliki, saya tulis tekad saya itu mundur satu langkah untuk maju 1.000 langkah. Karena saya nganggur 1 tahun untuk menyiapkan mencari uang agar bisa kuliah itu. Ya, jadi saya merasakan semua kesulitan-kesulitan pekerjaan berat selama di kampung itu jadi tekad saya. Apakah saya harus terus begini sampai nanti tua? Kalau saya tidak mau seperti ini, maka saya harus berubah. Saya harus cari jalan supaya saya bisa terlepas dari tidak lagi motong, tidak lagi masuk rimba dan lain-lain. Walaupun sekarang terasa mimpi rindu pula dengan suasana itu, tetapi ya saat itu tekad saya tidak mau lagi seperti ini, gitu ya. Maka kemudian kita harus pasang mimpi yang besar, ya. Cita-cita itu mimpi yang tidak boleh menghayal. Tapi kalau mimpi sebesar apapun tidak salah. Mimpi mau jadi gubernur, mimpi mau jadi presiden, mimpi jadi guru besar dan lain-lain. Itu boleh, sah-sah saja. Karena yang namanya mimpi itu, cita-cita itu pasti dia mungkin nanti untuk diwujudkan. Ya, yang tidak mungkin itu kalau menghayal. Kalau menghayal, ya kalau saya bisa punya sayap, bisa terbang, itu mustahil. Gitu ya. Tetapi kalau mimpi saya mau jadi ini, mau jadi itu, tidak ada yang mustahil. Maka saya percaya bahwa takdir itu dijemput. Walaupun ada juga pendapat bahwa takdir itu ditunggu. Cuma kalau saya tidak menjemputnya, tidak berusaha menggapai mimpi itu semaksimal mungkin begitu, ya saya sendiri juga meyakini mustahil saya bisa duduk seperti sekarang. Benar. Maka anak-anak yang baru itu pasanglah niat dan pasanglah mimpi. Dan wujudkan mimpi itu dengan perjalanan hidup yang isilah perjalanan hidup itu sebaik-baiknya. Saya sering menyebutkan begini. Adik-adik yang baru nih, kita semua, termasuk ini semester 3 saya. 3, apalagi semester 3 ya. Itu ibaratnya sekarang sedang melukis masa depan. Mau enggak lukisan masa depannya itu indah? Mau, maka harus dilukis dia seindah mungkin dari sekarang. Kalau kita melukisnya asal-asalan, sekedar-sekedar, tidak ada pula target tertentu, yakinlah lukisannya pasti tidak akan indah. Jadi, apa yang kita dapatkan lukisan masa depan kita itu akan sangat tergantung dengan bagaimana kita melukisnya sekarang. Ini filosofinya. Artinya, maksimalkan semua cara, maksimalkan semua potensi yang ada di kita untuk kita menggapai cita-cita dan harapan kita di masa yang akan datang. Tidak ada orang yang instan, ya, menjadi orang hebat itu tidak ada. Kecuali orang-orang tertentu, anak gubernur, anak presiden, ya. Tapi kalau kita yang berangkat dari masyarakat awam, pastilah harus berjuang, ya. Dan saya belajar juga bahwa untuk orang-orang sekarang, zaman-zaman saya dulu, sekolah kuliah itu berat. Maka saya lihat sekarang, semua orang-orang sukses itu pasti berangkatnya dari nol dan pasti berangkatnya dari berat-berat. Baik itu yang jadi pejabat, jadi pengusaha. Ya, kita sering mengenal umpamanya Khairul Tanjung. Oh, ternyata Khairul Tanjung itu identik dengan anak singkong. Karena memang itu dia waktu di awal. Jadi, kebesaran kita besok tergantung bagaimana kita membesarkannya hari ini. Kalau kita sekarang kerdil, rasanya mustahil besok kita bisa jadi besar. Tapi kalau dari sekarang kita memantapkan agar pelan-pelan menjadi besar, besok dengan sendirinya kita akan jadi besar. Nah, jadi mahasiswa baru terutama ya, memang itu harus dilukiskan, harus melukis masa depannya itu seindah mungkin. Ya, mana ruang-ruang. Saya dulu termasuk yang rajin. Kalau ada seminar, saya mesti hadir. Dulu seminar berbayar. Itu sanggup kita hadir. Sekarang anak-anak sekarang bahkan seminar gratis, tidak mau datang, gitu kan? Benar. Ada umpamanya pelatihan-pelatihan, dulu berbayar,
kita ikuti karena kita ingin mendapatkan pengetahuan itu. Sekarang banyak yang gratis, apalagi yang online. Ya Allah, ya kayaknya tidak ada peminat. Kenapa? Karena itu tadi belum merasakan, tidak memiliki pelajaran pahit di awal dan tidak memiliki impian indah di masa depan. Untuk mencapai itu, dua saja saran saya, belajar dari kepahitan masa lalu dan mimpilah seindah mungkin di masa depan. Gitu. Berarti pengalaman itu lebih mahal ya, Prof? Iya, pengalaman itu kan memang katanya pengalaman itu guru yang paling yang paling berguna dalam menyenteri masa depan. Pengalaman itulah kemudian yang menyinari. Seandainya kita berada di ruang gelap, lalu kemudian kita menggunakan senter, maka senter itu adalah pengalaman tadi itu. Maka ya pengalaman itu pun buatlah seindah mungkin. Sekarang semester 3, besok umpamanya mudah-mudahan jadi dosen umpamanya kan, ketika cerita dengan mahasiswanya, ada yang diceritakan pengalamannya gitu. Pengalaman indah itu ya, itu yang diceritakan. Tapi kalau tidak ada cerita, ya rasanya hambar-hambar saja gitu ya. Kita ini hidup ini kalau ketemu dengan tantangan, maka di situ kita merasa harus ada ya potensi dan jalan yang ditempuh sebagai solusi. Tapi kalau kita enjoy, semuanya serba ada, tidak ada tantangan, maka biasanya kita tidak terlatih untuk menyelesaikan atau menghadapi persoalan-persoalan itu. Nah, begini Prof, untuk saya akan perkecil sedikit ya ruang kita, karena Prof kan di sini sebagai dekan FKIP nih. Nah, program atau kegiatan apa yang Anda sarankan untuk diikuti mahasiswa dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan masa depan mereka? Seperti program khusus dari FKIP yang sebaiknya tidak dilewatkan, apalagi untuk ilmu berguna untuk mahasiswa baru, Prof. Iya, saya sebelum dekan ini kebetulan Wadik 3, jadi memang membidangi kemahasiswaan ya. Nah, maka sekarang sih sebenarnya banyak terbuka lebar ruang dan peluang. Ruang itu untuk kita mendapatkan prestasi, untuk kita mendapatkan beasiswa, untuk kita mendapatkan teman, partner diskusi dan lain-lain. Maka untuk di FKIP ya kita punya banyak ruang itu ya, di setiap hima ada, setiap prodi ada hima, ya kan? Di setiap kemudian di tingkat fakultas ada BEM dan DPM. Kita juga kalau tidak salah itu punya 10 OK. OK itu kegiatan organisasi kemahasiswaan yang membidangi tertentu. Umpamanya, ya mohon maaf saya tidak sebut satu persatu semua ya. Umpamanya karena saya dulu pembinanya PTQ umpamanya. PTQ itu pengembangan tilawatil Quran. Semua anak-anak yang berkecimpung dalam MTQ dengan segala bidangnya itu melatih diri dalam bidang ini umpamanya ya, atau ada yang dari bidang budaya, ada yang bidang penelitian, ada yang bidang ya macam-macam ya. Sama dengan ketika di sekolah kan ada ekskul namanya ya. Ekskul itu juga ada yang ekskul keagamaan, ekskul keolahragaan, ekskul kebudayaan dan lain-lain. Maka telusuri dulu bakat kita, minat kita gitu di bidang apa, lalu kemudian carilah salah satu tempat kita untuk belajar itu. Itu kalau dalam konteks organisasi ya. Lalu dalam konteks prestasi juga begitu. Dari dari aspek bakat minat kita tadi itu, kemudian kita mulai pula menelusuri ke arah prestasinya. Umpamanya MTQ ya, MTQ itu ya bidang-bidang MTQ. Kita punya banyak ruang umpamanya. Ada 3 mahasiswa kita ini yang sebentar lagi akan berangkat ke Aceh mengikuti MTQ internasional. Hampir semua, separuh lebih, hampir semua peserta MTQ mahasiswa di Kalimantan Selatan ini tahun ini, MTQ mahasiswa nasional di ULM, itu rata-rata hampir semuanya anak-anak FKIP, gitu kan? Ya, karena apa? Karena mereka memang membina diri di bidangnya. Nah, nanti kalau umpamanya yang penyanyi,
ada bidangnya. Iya. Yang penari, ada bidangnya, gitu ya. Yang apa? Kalau bahasa Inggris umpamanya debat bahasa Inggris Iya. kan juga ada bidangnya dan lain-lain. Sehingga menurut saya ya pergunakanlah sisa-sisa waktu belajar itu ya untuk kemudian bisa menambah pengetahuan, pengalaman, termasuk prestasi. Baik itu prestasi, terutama prestasi non-akademik. Ya. Sekarang alhamdulillah universitas sudah menambah, kalau dulu prestasi akademik saja lulusan terbaik. Iya. Sekarang sudah ada prestasi non-akademik lulusan terbaik itu. Dan diberi beasiswa pula. 1 tahun berapa begitu ya. benar. Ada yang diberi hadiah dan lain-lain. Jadi ini motivasi sekaligus inspirasi ya. Menurut saya kuliah harus sukses, kemudian prestasi juga harus sukses, termasuk juga sebenarnya organisasi, aktivitas juga harus sukses. Benar. Sukses itu, walaupun dulu teman-teman saya ada yang nambah 4 sukses, tapi tidak usah yang 4 tuh. 3 saja. Akademik gitu ya, kemudian prestasi, kemudian organisasi. Kalau yang keempat tuh tidak usah ditiru. Kata kawan saya pacaran, pacaran tidak usah prestasi, tidak usah dicari-cari, nanti ada sendiri. Iya. Ada jadwalnya sendiri gitu ya, ketemu sendiri itu dengan otomatis. 3 itu yang bisa. Ada yang bilang, Pak, kami nak fokus kuliah baik Pak, kami kok tidak bisa. Saya sering kasih saran begini, kalau Anda bisa sukses di 3 bidang, kenapa harus milih 1? Gitu. Iya. Anda bisa sukses di prestasi, di akademik, di organisasi. Ngapa cuma milihnya cuma kuliah saja gitu kan? Kalau Anda bisa kenyang dengan dengan jalan-jalan lain, kenapa cuma menempuh 1 jalan gitu ya? Jadi menurut saya agak rugi kalau ada mahasiswa yang menghindari atau mencoba tidak menempuh jalan sukses lain. Iya. Ya kan? Carilah kesempatan. Umpamanya ada duta bahasa, ada duta kesehatan, ada duta pendidikan, ada duta kebudayaan. Ya, sesuaikan. Oh, menurut saya layak ini. Ataupun layak, tidak layak, coba saja dulu. Minimal kita dapat pengalaman, kan? Begitu. Jadi, kadang-kadang faktor-faktor begini bisa menambah penghasilan. Ya, ada beberapa mahasiswa kita, ada mahasiswa pendidikan matematika. Ya, malah belum selesai mahasiswa, belum ujian, dia sudah kerja di TPRI sana gitu. Wow. Jadi dia sudah punya Pegangan. IO ya, Iya, IO sekarang ya. Iya. IO dan setiap minggu dia punya kegiatan jadi presenter di IO itu begitu. Wow, saya bilang ini luar biasa dan kalau kita gunakan jalan itu ya punya banyak kesempatan. Bahkan ini ada mahasiswa saya dulu nih, kebetulan dia bukan di FKIP ya, di Iya. ekonomi. Saya ketemu dia mahasiswa itu, saya kasih motivasi. Kemudian dia mulailah membuka usaha. Apa usahanya? Mohon maaf. Pecel lele. Saat itu pecel lele belum banyak. Iya. Oh, sekarang mohon maaf, saya beberapa kali masih sering mampir di tempat belanjanya, tempat pecel lelenya itu. Dia sudah berumah tangga dan saya tanya, berapa penghasilan sekarang? Terima kasih Ustadz, doanya dulu, motivasinya dulu. Saya sekarang ini sudah punya 7 tempat. 7 tempat jualan itu, masing-masing Cabangnya. punya anak cabang. Saya bilang, berapa penghasilanmu di 1 tempat itu kalau 1 malam? Ya, kalau di luar gaji pekerja, di luar belanja segala macam, masuklah Ustaz 500. 1 tempat? Iya. Kalau 7? 3.000, 3.500.000. Kalau sebulan? Berapa tuh? 10 hari dulu, 35 juta. Kalau sebulan? Wow, itu sudah Hampir 100 melebihi, juta. iya hampir. 100 juta. Dan saya lihat, memang bagus mobil dia dari mobil saya. Pengusaha. Tapi ini motivasi maksud saya. Iya. Motivasi itu tidak cukup di 1 saja. Di bidang-bidang lain seperti itu tadi. Ada orang mungkin memakai jualan online dan lain-lain. Pokoknya carilah kesibukan. Apalagi melawan zaman sekarang nih yang penuh tantangan ya. Zaman bahaya-bahaya juga bermacam-macam. Iya. Ada judi online, Benar. ada game online, ada pinjaman online. Bahkan mohon maaf betul gitu, sampai penawaran diri online pun kan ada itu. Iya. Maka hindari itu, carilah kesibukan untuk menghindari hal-hal negatif
yang dapat mengganggu bagi lukisan-lukisan itu. Kita sedang melukis indah-indah, tiba-tiba datang gitu, kita terpengaruh judi online, kemudian ikut judi online, nauzubillah, maka lukisan kita itu akan biur, akan buyar, akan hilang, dan kembalilah ia jatuh ke bawah. Artinya ya cita-cita kita akan menjadi kabur, dan masa depan juga akan menjadi ya Buram. buram gitu kan. Begitu. Jadi motivasi-motivasi seperti itu harus dicari oleh anak-anak muda sekarang Iya. ya. Syukur-syukur kalau bisa tidak lagi mengandalkan orang tua ya. Apalagi bagi kita yang kurang mampu, orang tua kita ya dengan segala keadaannya pastilah berusaha untuk mendorong dan memfasilitasi. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan, ruang dan kemampuan untuk menutupi, alangkah bangganya orang tua kita. Besok kita bilang, Pak, mulai besok Bapak tidak usah lagi lah ngirimkan saya. Alhamdulillah saya sudah bisa sekarang menutupi belanja saya. Iya. 2 semester yang akan datang, Pak, Bapak tidak usah lagi lah ngirim saya yang ngirim ke Bapak sekarang. Kan itu kebanggaan yang luar biasa gitu. Walaupun juga kita memahami masih ada di antara saudara-saudara kita, mahasiswa kita yang ya masih berat menempuh perkuliahan ini. Iya. Saya juga memprakarsai berdirinya rumah amal namanya, rumah amal as-salam. Di situ kita himpun dana, kita minta para dosen-dosen yang memiliki simpati, ikhlas membantu. Maka mana mahasiswa yang sekarang ini berat gitu, kita bantu dengan beasiswa rumah amal. Tahun ini alhamdulillah ada 43 atau 53 mahasiswa yang kita bantu, UKT-nya ada yang 500, ada yang 1 juta. Bahkan dengan kas rumah amal itu sekarang kita polanya kalau ada yang, tapi tidak apa-apa ya saya sampaikan, khawatir nanti ramai betul gitu. Mana yang belum punya uang orang tuanya untuk bayar UKT ya, untuk bayar SPP begitu. Nah, dia datang ke kita, kemudian kita tutup terlebih dahulu UKT-nya. Nanti kalau dapat dikembalikan lagi ke kas rumah amal. Lalu setelah itu ya kalau ada yang lain lagi kita bantu lagi. Jadi ini saya lakukan kenapa? Karena saya merasakan betul bagaimana beratnya kuliah dulu dengan ketiadaan gitu ya. Bagaimana mau bayar UKT itu besok terakhir kita belum dikirimi orang tua, ditanya orang tua belum punya uang. Itu malam-malam tuh rasanya tak berhenti air mata mengalir begitu. Maka sekarang kita cari solusi yang begitu. Alhamdulillah saya ketemu idenya. Dan sekarang kita sudah bisa banyak bantu juga teman-teman kita yang kurang mampu. Jadi jalannya sudah tersedia, sekarang bagaimana mengisi jalan yang akan ditempuh itu. Berarti sekarang kuliah itu sudah sangat mudah ya, Prof? Sudah sangat banyak ruang ya, beasiswa, KIPKA, belum lagi Basnas, Pelindo, BSI, BI, Jarum, lain-lain. Ada lebih kurang belasan, bahkan 20-an lebih itu ya bentuk-bentuk beasiswa yang bisa digapai. Tapi semua beasiswa itu biasanya mensyaratkan IPK-nya harus tinggi, ya kan? Jadi kalau IPK-nya rendah, kita sudah tereliminasi terlebih dahulu, gitu kan? Lalu yang kedua ya memang biasanya berasal dari keluarga yang agak kurang mampu. Kalau yang mampu ya mending jangan, biarlah ini kesempatan kepada keluarga kita yang berikan kesempatan yang lain. Pengalaman saya yang luar biasa, dan ini saya indah betul merasa, saya bangga betul begitu ya. Ketika wawancara beasiswa rumah amal itu, ada 2 orang mahasiswa yang UKT-nya sama-sama 500. Lalu kelihatannya yang ini agak penting, agak membutuhkan, sangat membutuhkan. Lalu yang ini ngomongnya begini, Pak, kalau beasiswanya terbatas dan di antara kami berdua harus ada yang tidak dapat, kasih saja ke teman yang ini, Pak. Saya insya Allah Bapak masih bisa mengusahakan. Simpati begitu, itu kebanggaan. Betapa anak-anak kita sudah punya kualitas berpikir, kualitas hati yang luar biasa gitu. Wow, itu tentu saja apalagi di era digital ini ya Pak, tentu saja semua yang ada itu harus kita ambil seminar, program Merdeka Belajar, pertukaran pelajar, tentu saja pengalaman itu yang paling mahal untuk kita semua. Lalu Pak, tadi Prof ada bilang tentang
judi online. Ya, Nah, kampus kita kan berintegritas ya, Pak. Tentu ya, saja anti narkoba, anti judi online. Tetapi banyak mahasiswa, bahkan mahasiswa atas-atas saja banyak yang masih menganggap bahwa integritas itu urusan birokrasi atau urusan dosen-dosen saja, Pak. Nah, apa cara paling efektif untuk membuat mahasiswa sadar bahwa integritas itu bukan hanya urusan birokrasi dan dosen-dosen saja, tetapi kita semua sebagai mahasiswa Universitas Jambi. ya. Secara birokrasi Mhm. di FKIP terutama ya, kita sudah berusaha untuk mengurai masalah ini ya. Terkait integritas, kita pimpinan fakultas sedang berupaya untuk menggapai ZI, zona integritas itu, kemudian WBK, zona wilayah bebas korupsi, dan wilayah ya yang pelayanan terbaik dan lain-lain. Kita akan maksimalkan. Kita juga sudah membentuk tim komite etik fakultas, Iya. yang dengan begitu kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang ketemu dosen-dosennya yang kurang berintegritas, umpamanya pungli ya, pungutan liar atau kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan lain-lain, termasuk hal-hal yang tadi itu ya, maka komite etik akan memanggil. Iya. Mungkin pertama memberikan nasihat, lalu memberikan peringatan, dan seterusnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Khusus kepada mahasiswa, saya berharap betul ya, apalagi mahasiswa FKIP ya. FKIP ini kan identik dengan guru. Benar. Mahasiswa kita ini adalah calon-calon guru di masa depan. Iya. Kebaikan masa depan, ya, kedamaian masa depan itu akan sangat tergantung dengan guru-gurunya besok. Dan guru-guru yang besok itu adalah anak-anak FKIP sekarang. Maka filosofi digugu dan ditiru itu harus mulai diwujudkan dari sekarang. Maka saya sangat berharap tidak ada mahasiswa-mahasiswa kita yang terjerumus kepada hal-hal yang merusak etika moral, akhlak, agama. Ya, termasuk umpamanya yang seperti tadi itu. Saya berharap tidak ada mahasiswa kita yang terjerumus kepada narkoba, tidak ada yang terjerumus kepada judi online. Kemarin kan waktu PKK itu kita itu ya, Iya, ada kampanye. di antara rekor murinya itu kampanye Iya, anti benar. judi online itu. Nah, berharapnya semua yang kira-kira tidak baik, ayo kita sama-sama hindari. Kita jaga integritas kita wujudkan kampus kita ini kampus yang bersih gitu ya, kampus yang etis, kampus yang tidak ada hal-hal yang menodai ya. Apa yang menodai ya macam-macam, pamannya itu tadi ya, kekerasan, Iya. kekerasan seksual, kekerasan fisik, bully, termasuk juga hal-hal yang lain. Mohon maaf, pamannya pergaulan bebas, karena ini sangat mengkhawatirkan ya, pergaulan bebas atau kalau yang GG itu apa tuh? GG. Laki-laki suka Iya. sama laki-laki gitu. Mhm. Dalam bahasa agama liwat ya, Iya. liwat. Atau perempuan suka sama perempuan, apa namanya itu ya? Lesbi Iya. begitu. Yang begitu-begitu nauzubillah harus kita hindari. Adik-adik semua kalau mau hidupnya barokah, jalan kehidupannya indah dan kelak menjadi orang sukses, hindarilah hal-hal yang dapat merusak itu dari sekarang ya. Jaga dirinya, jaga betul kehormatannya. Kemudian yakinilah bahwa sebenarnya orang tua kita itu merasa khawatir dia di kampung ketika melepas kita sendiri-sendiri di kosan. Tapi demi masa depan kita, mereka berusaha ikhlas, tapi tentu kita harus jaga juga orang tua kita. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang membuat mereka ya jatuh dalam kesedihan. Pokoknya ketahuan anaknya zina, pokoknya ya, ketahuan anaknya narkoba gitu, ketahuan anaknya judi online dan lain-lain gitu ya. Nah, itu harus dihindari ya, khusus untuk FKIP, dan umumnya kita berharap ya
Seunjaraya ini kita punya budaya Melayu, budaya Jambi. Kita tidak boleh menyamakan kita dengan kampus-kampus luar yang mungkin bebas, apalagi luar negeri begitu. Kita tetap harus punya catatan dan punya eksistensi diri. Di samping agama, kita juga adalah orang yang berbudaya gitu. Tentu saja menjadi bagian dari mahasiswa FKIP, tentu saja kita harus memiliki standar moral yang lebih tinggi daripada fakultas lain ya, Prof. Harusnya. Iya, harusnya Karena iya. kita guru itu tadi, karena kita digugu dan ditiru. Iya, benar. Nah, kemarin pas PKKMB juga mereka melakukan, mahasiswa baru melakukan kampanye anti judi online karena Jambi itu sangat mengkhawatirkan ya, meningkati peringkat 1 pada saat itu. Semoga dengan hadirnya mahasiswa baru ini, dengan menempuh dan jika menonton podcast ini memberikan motivasi untuk mencari pengalaman, apalagi di era digital ini tentu saja sangat mudah mencari pengalaman, ambil resiko, ambil kesempatan yang ada di depan mata itu. Nah, Prof, tidak terasa kita sudah hampir sampai ke penghujung acara nih, Prof. Siap, Iya. terima kasih. Saya ingin kalau misalnya semua ini dirangkum dalam 3 kata nih, Prof, apa yang akan Prof sampaikan kepada mahasiswa baru? Ya, aktif, serius, Iya. sungguh-sungguh. Maka 3 itu akan mewujudkan mimpi besar Anda di masa yang akan datang. Benar. Baik, Prof. Terima kasih. Podcast kali ini sangat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Sivitas Akademika baru, yang tentu saja semoga bermanfaat untuk para pendengar dan juga mahasiswa baru. Terima kasih banyak, Prof, atas Siap. waktunya dan dapat hadir dalam acara podcast Didaktik Kata kali ini yang Mantap. ada ya, mantap. Siap, mantap. Ya. Prof, mungkin boleh kami ada signature nih. Mungkin Prof boleh ikut kalau saya bilang didaktik kata, Prof bisa bilang mendidik melalui kata. Oke, siap. Baik, Prof, saya mulai ya, Prof. Iya. Didaktik kata, mendidik melalui kata. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof, sudah hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga podcast ini bermanfaat. Saya Chelsea sebagai host mengundurkan diri. Terima kasih, Profesor, atas waktunya. Mundurkan diri kemana? Menutup acara ini Siap. dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa.